Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat belajar di ekonomi asik bersama saya, Susi Novalina. Kali ini kita akan belajar tentang inflasi. Inflasi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu indeks harga. Nah, di dalam pembahasan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi, indikator inflasi. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya video ini berkembang lebih pesat lagi. Mari kita bahas satu-satu. Pengertian inflasi, sebelum kita membahas tentang inflasi, saya akan menjelaskan dalam bentuk ilustrasi. Ada satu produk, seandainya dalam satu produk ini dengan produk yang sama, tapi tahunnya berbeda. Seandainya ini tahun 2012, harganya 1.400 dan di harga pada saat di tahun 2020 menjadi 2.500. Di sini perbedaannya sangat jauh. Ini sekitar 8 tahun. Nah, di mana inflasinya? Oke. Dengan bentuk dan ukuran yang sama, dengan kualitas yang sama, barang ini pada tahun 2020 tidak bisa lagi dibeli dengan harga 1.400. Artinya ada kenaikan harga barang. Nah, berapa kalau kita hitung secara matematikanya? Kita hitung selisihnya 2.500, jadi 4.000 itu sebesar 1.100. Nah, 1.100 ini kita bagi dengan harga mula-mulanya 1.400. Kalikan 100% menjadi dapat 78,57%. Artinya nilai uang turun atau kemampuan uang atau nilai realnya kemampuan uang itu terhadap barang menurun. Nah, inilah yang disebut dengan inflasi. Dari ilustrasi yang saya sebutkan dalam satu gambar ini, artinya inflasi itu sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita masuk ke dalam pengertiannya. Di pengertian ini ada 3, ada Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Wikipedia, dan dari Bank Indonesia. Yuk kita dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa inflasi adalah keadaan kemerosotan nilai uang. Kemerosotan nilai uang itu tadi adalah nilai real, kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang. Nah, nilai uang kertas karena banyak, jumlah uang kertasnya banyak, dan kecepatan uang juga cepat beredar di masyarakat. Kecepatan uang beredar ini artinya antara produsen dan konsumen, sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Dari Wikipedia, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum. Artinya tidak hanya satu barang. Kalau tadi ilustrasi dalam satu contoh, itu hanya contoh, tapi kalau inflasi ini seluruh barang. Jadi secara umum. Dan sifatnya terus-menerus secara kontinu. Artinya kontinu tidak terputus. Contohnya, seandainya pada saat Lebaran, pada saat Natalan, atau tahun baru, ajaran baru atau tahun baru, itu biasanya masyarakat konsumen itu konsumtif untuk membelanja terhadap suatu produk barang. Nah, ini bukan suatu inflasi karena apa? Harga itu akan turun kembali pada saat event-event atau kejadian dan seperti Lebaran atau Natal tadi atau ajaran baru itu kembali lagi pada saat tidak ada lagi. Oke. Dari Bank Indonesia, apa arti inflasi? Adalah kenaikan harga secara umum. Sama tadi ya, berarti ada kenaikan harga secara umum yang terus-menerus dalam jangka waktu. Artinya dihitung dalam jangka waktu. Bisa kita menghitungnya dalam per bulan, bisa dalam setahun. Oke. Jadi dari pengertian
3 tadi dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Wikipedia, dan dari Bank Indonesia, dapatlah kita ambil ciri-ciri dari inflasi. Pertama adalah jumlah uang yang beredar itu sangat cepat dan jumlahnya sangat banyak. Jumlah uang yang beredar banyak dan kecepatan peredarannya juga sangat cepat. Sedangkan kita lihat tadi ada ciri-cirinya, kita ambil adalah jumlah barang dan jasa sedikit. Nah, jika permintaan banyak dan jumlah barangnya sedikit, tentu akan terjadi kenaikan harga barang. Nah, kenaikan harga barang itu secara terus-menerus. Dan ketiga ada terjadi terus-menerus atau jangka panjang. Jadi dia bisa sampai nanti sehari, 2 hari, 3 bulan, sampai bisa bertahun. Kita lihat lagi ciri-cirinya adalah kenaikannya bersifat umum. Ingat tadi bukan satu barang, tapi hampir seluruh barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam suatu periode, nah periode ini saya sudah sebutkan, bisa kita hitung dalam sebulan atau setahun. Ketidakseimbangan antara kesediaan barang dan uang. Ketidakseimbangan itu adalah jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang dipasok oleh produsen. Dan kenaikan harga dari satu barang, 2 barang tidak dapat disebut inflasi. Inilah kita ambil kesimpulan dari pengertian 3 inflasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, dan Bank Indonesia. Kita lanjut ke materi indikator inflasi. Nah, sebelum kita membahas apa saja menjadi indikator dalam inflasi, saya akan memberikan gambar. Lihat di sini. Di sini yang pertama adalah kebutuhan pokok. Di sini ada sandang. Di sini ada perumahan atau papan ya, perumahan. Artinya ada sandang, ada pangan, ada kebutuhan pokok. Nih, lanjut lagi ada gambar lagi. Di sini ada, tetap masih ada bahan pokok. Terus transportasi, ada contoh salah satunya. Terus telekomunikasi dan pabrik. Apa sih hubungannya? Nah, semua gambar-gambar yang tadi ini perwakilan gambar ya. Artinya mereka akan dipantau terus oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan-kenaikan jasa atau barang tersebut akan mempengaruhi inflasi. Indikator inflasi. Lalu kita masuk ya. Indikator inflasi ada indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga produsen, deflator produk domestik bruto, indeks harga yang diterima petani dan yang dibayar petani, dan yang terakhir adalah indeks harga aset. Inilah indikator yang digunakan untuk menghitung inflasi. Kita akan bahas satu-satu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah yang paling sering digunakan untuk pengukuran inflasi. Perubahan indeks harga dari waktu ke waktu menunjukkan adanya paket dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penentuan barang dan jasa yang dihitung dalam indeks harga barang dan penentuan barang dan jasa dalam indeks harga konsumen dilakukan oleh biaya hidup atau dikenal dengan indeks biaya hidup. Ini dilakukan oleh Badan Statistik BPS. Yang kedua, kita akan membahas tentang indeks harga perdagangan besar. Harga transaksi yang terjadi di
pedagang besar ke pedagang besar berikutnya. Penjualan terjadi pada partai besar, jadi ini tidak eceran ya, jadi dalam bentuk partai besar. Dari pedagang pada di suatu pasar pertama, suatu komoditas. Nah, komoditas di sini bisa dalam bentuk komoditas produk dalam negeri yang dijual di pasar dalam negeri maupun diekspor ke luar negeri. Dan komoditas ini produk dalam negeri maupun komoditas dalam diekspor. Dan juga komoditas ini bisa barang untuk diimpor. Indeks harga pedagang besar disajikan dalam 3 macam pengelompokan, yaitu menurut komponen penyediaan dan penawaran barang atau sektor. Yang kedua adalah menurut penggunaan barang, dan yang ketiga adalah kelompok barang dalam suatu proses. Itulah indeks harga perdagangan besar yang dipantau oleh pemerintah. Kita lanjut ke yang ketiga adalah indeks harga produsen. Dalam indeks harga produsen ini adalah suatu indikator yang mengukur perubahan harga rata-rata yang diterima oleh produsen. Terima oleh produsen untuk barang yang dihasilkan. Jadi, dalam indeks harga produsen mengukur perubahan harga rata-rata yang diterima oleh produsen untuk barang yang dihasilkan. Yang keempat adalah deflator produk domestik bruto. Di sini menunjukkan adanya perubahan-perubahan harga secara umum atau semua dari barang baru, produksi lokal, barang jadi atau jasa. Nah, di sini deflator PDB kita akan membagi PDB harga nominal dibagi dengan PDB harga konstan. Harga nominal yaitu harga yang berlaku, dari mana kita tahu, kita kalikan jumlah output yang diproduksi dikali dengan harga tahun yang kita produksi yang akan kita cari. Sedangkan harga konstan artinya harga real, di mana kita tahunya jumlah output yang dihasilkan dikali dengan harga tahun dasar. Bedanya di situ. Selanjutnya kita akan membahas tentang indeks harga yang diterima petani. Di sini menunjukkan perkembangan harga yang diproduksi oleh petani dan fluktuasi dari harga-harga yang dihasilkan oleh petani, dan merupakan menunjukkan adanya pendapatan sektor pertanian. Nah, sektor pertanian itu apa di dalam indeks harga yang diterima petani? Yaitu kita ukur adalah padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, hasil perikanan, dan budidaya ikan. Kita lanjut ke indeks harga yang dibayar petani. Yang dibayar petani artinya menunjukkan perkembangan harga-harga kebutuhan dari rumah tangga petani dan fluktuasi atau naik turunnya harga-harga barang yang dikonsumsi oleh petani. Nah, dari perkembangan indeks harga yang dibayar petani untuk menunjukkan inflasi di perdesaan. Ini semua sudah dibahas pada saat di indeks harga part pertama ya, bagian pertama. Lanjut ke indeks harga aset. Indeks harga aset ini menunjukkan perkembangan harga properti dan saham. Ini akan tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Pengelompokan indeks harga konsumen di Indonesia ini ada 7 kelompok, yaitu bahan makanan,
bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat adalah sandang kelompok kesehatan, dan pendidikan, rekreasi, dan olahraga, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dan ini juga sudah kita bahas di indeks harga pada bagian pertama. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang inflasi. Kita akan membahas inflasi lebih lanjut pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.